Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Di video kali ini kita akan membahas tentang list. Nah, apa itu list? Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Kemudian kita klik File, New File, File, Save As dulu. Kita save dulu. Kita tulis dengan list.html. Save. Kita ketik dulu doc tab-nya. HTML, TML. Kita ketik dulu head-nya, head, title-nya, title, list. Kemudian kita buat body-nya, body. Save. Kita buka file, open file, list, klik kanan, open with Google Chrome. Oke, sudah terbuka ya. List.html. Nah, pertama misalnya kita akan membuat sebuah list, di mana list tersebut berisikan tentang cara kita membuat mie rebus. Paragraf kita tuliskan berikut ini adalah cara membuat mie rebus. Ya, cara membuat mie rebus. Kemudian kita klik di sini, kita tuliskan, maksudnya kita tuliskan OL, ya, ordered list, ya. Kemudian kita ketikkan lagi di sini LI, list item. Kemudian kita ketik di sini, siapkan mie rebus, mie yang hendak direbus. Ya, satu. Kemudian yang berikutnya, siapkan lagi air yang direbus. Lagi, masukkan mie ke dalam air. Lagi, siapkan mangkok. Apalagi kita masukkan di sini, angkat jika sudah mendidih. Siapkan mangkok. Sebentar, ini bumbunya di mana ini? Kita masukkan dulu di sini, masukkan mie ke dalam air. Masukkan bumbu ke dalam air. Save. Kita refresh di sini. Klik. Ya, kita tulis ya. Berikut ini adalah cara membuat mie rebus. Yang pertama apa? Siapkan mie yang hendak direbus. Kedua apa? Siapkan air yang direbus. Kemudian yang ketiga apa? Masukkan mie ke dalam air. 4 apa? Masukkan bumbu ke dalam air. Yang kelima apa? Siapkan mangkok. 6 angkat jika sudah mendidih. Nah, seperti itu ya, tentang ordered list dan juga list item. Nah, ini cuma contoh saja ya teman-teman ya. Teman-teman pasti lebih tahu bagaimana cara membuat mie rebus versi kalian sendiri. Nah, ini adalah list ya teman-teman ya. Ini adalah list. Ordered list maksudnya adalah list ya. Daftarnya itu akan tersusun dengan terurut ya. Jadi harus berurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah urutannya ya. Jadi misalnya kita akan membuat mie, itu akan terurut dari mulai 1, siapkan apa, yang kedua siapkan apa, yang ketiga langkahnya apa lagi ya, yang keempat langkahnya apa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini terurut, makanya kita menggunakan tag OL ya, ordered list, daftar yang terurut ya, ordered list. Ya, jangan lupa nanti juga ditutup dengan ordered list ya di bagian bawahnya. Nah, misalnya ya, kita ini kan sudah menulis ya tentang ordered list. Misalnya kita di bawahnya akan menuliskan tentang yang lain. Kita masukkan di paragraf baru, kemudian kita tuliskan alat yang perlu disiapkan. Alat yang perlu disiapkan. Nah, kalau alat ini kan tidak perlu urut ya teman-teman ya. Jadi misalnya
Kalau kita mempersiapkan alat kan tidak harus, misalnya kita harus menyiapkan kompor dulu. Kalau kompor sudah tersedia baru apa ya. Kemudian kalau misalnya air baru tersedia, kemudian apalagi, itu kan tidak harus terurut ya. Jadi kita bisa menyiapkannya secara paralel, misalnya sekali kita ngambil kompor ya, kita langsung ambil juga panci, ambil juga mangkok dan sebagainya. Itu tidak harus terurut ya. Kita tuliskan di sini dengan menggunakan list yang namanya adalah UL, unordered list ya, daftar yang tidak perlu terurut. Tuliskan di sini LI, list itemnya apa aja ya. Misalnya kita bahannya alat ya, ini ya, alatnya adalah kompor. Kemudian apa lagi? Mangkok, kompor dan juga mangkok. Kita coba refresh di sini. Nah, kan berbeda ya. Yang atas tadi ada tulisannya dari 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang di bawah, ini tidak ada 1, 2, 3-nya. Ya, cukup dengan tanda lingkaran hitam seperti ini. 1, 2. Ya, tidak ada angkanya, tapi ditandai dengan lingkaran hitam. Kompor dan juga mangkok. Nah, ini pembahasan tentang ordered list dan juga unordered list. Kalau ordered list, ya, OL tadi, itu akan menyimpan item-item dari list tadi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi kalau unordered list yang UL tadi, dia akan menampilkan tapi tidak diisi ya, list itemnya tidak akan menampilkan tentang angka ya, cukup dengan lingkaran hitam ya, lingkaran hitam, lingkaran hitam. Nah, itu dia tentang ordered list dan juga unordered list. Kita lanjutkan di bawahnya. Misalnya, kita buat paragraf baru. Ya, kita buat paragraf baru. Kemudian, kita akan mendefinisikan tentang apa itu kompor dan juga apa itu mangkok. Ya, misalnya nih teman-teman. Bagaimana kita menuliskannya di HTML? Pengertian. Ya, pengertian. Kita tuliskan di sini DL. Ya, DL. Kemudian kita tuliskan di sini DT. Kita tuliskan di sini DD. Ya, misalnya DT kita tuliskan kompor. Termnya ini ya, kata yang akan dijelaskan ini kompor, kemudian di bawahnya adalah definisinya, kompor. Kompor misalnya kita jelaskan, kompor adalah sebuah alat untuk mengompori. Misalnya ini misalnya. Refresh dulu. Pengertian kompor. Kompor adalah sebuah alat untuk mengompori. Ya. Kita klik lagi di bawahnya. Kemudian mangkok. Mangkok. Ya. DD lagi. Mangkok adalah alat untuk menampung mie kita. Oke, kita refresh. Ya. Ya, ini adalah berisi tentang pengertian dari alat-alat tadi ya. Nah, kita ulangi ya. Jadi DL ini adalah definition list ya. DL ini berisikan list dari definisi yang hendak kita tuliskan ya. Kemudian DT ini adalah termnya, katanya adalah kompor ya. Kompor ya, kompor. Kemudian di bawahnya adalah DD, ini adalah definisinya apa. Jadi misalnya katanya kompor, kemudian di bawahnya ya, di bawahnya adalah penjelasan tentang kompor itu apa. Ya, kompor adalah alat untuk mengompori misalnya. Kemudian lagi kita buatkan DT lagi di bawahnya, termnya atau katanya adalah mangkok. Kemudian dijelaskan di bawahnya, mangkok adalah alat untuk menampung mie kita. Nah, itu dia penjelasan tentang DL ya. Definition list. Yang ini ya, yang atas ini kita tuliskan dengan OL, kita scroll dulu. Kita tuliskan dengan OL ya, maka dia akan muncul dengan 1 2 3 4 5 6. Ya, dengan OL. Kemudian di bawahnya UL ya, unordered list, dia akan muncul ya, tapi tidak akan menampung, tidak akan tertuliskan 1 sampai dengan
sesuai dengan listnya. Jadi misalnya ini ada 2 item, dia akan tidak akan tertulis dengan 1, 2, tapi dengan tanda hitam. Ya, tanda hitam. Unordered list. Ya, kemudian yang terakhir adalah DL, definition list. Ya, akan menyimpan tentang pengertian-pengertian. Misalnya di sini DL, kemudian ada DT, katanya apa? Kompor misalnya. Akan tampil di sini. Kemudian DD, dia akan mendefinisikan apa itu kompor, bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian mangkok juga seperti itu, dan akan didefinisikan di dalam DD di bawahnya. Nah, itu dia video kita kali ini yang membahas tentang list yang bisa kita buat dengan menggunakan tag yang disediakan oleh HTML. Bisa dengan menggunakan OL, ya, ordered list, UL, unordered list, atau dengan DL, definition list. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.